Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita belajar lagi di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tema 2 tentang menguraikan informasi teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Tema 2 kali ini bertemakan tentang persatuan dalam perbedaan. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku tulis kalian dan buku paket kalian. Siap-siap belajar ya. Kita akan belajar tentang mengurai informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa sih yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Ringkas. Kenapa ringkas, Bu? Iya, karena yang kalian tulis, yang kalian catat itu cukup pokok-pokok pikirannya saja, kata-kata kuncinya saja. Nah, peta pikiran ini biasa disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Nah, seperti apakah itu? Ini dia. Seperti yang ada dalam pelajaran kita kali ini. Yang kita bahas pertama kali ketika kita membahas peta pikiran, yaitu kita tentukan dulu judulnya. Tulis dulu judulnya, baru kita membuat cabang-cabang pohonnya. Cabang-cabang pohonnya terdiri dari apa, Nak? Dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawabannya terdapat di dalam teks bacaan. Nah, kita menggunakan kata tanya pastinya, ya kan? Kata tanya itu yang sudah dibahas pertemuan yang sebelumnya. Ada apa saja kata tanyanya? Yaitu tentang apa, bagaimana, mana, siapa, kapan, dan mengapa. Masih ingat fungsi-fungsinya? Masih ingat ya? Oke. Nah, di dalam teks bacaan tersebut, kita dapat membuat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam bacaan. Nah, jawaban-jawaban tersebut itulah yang menjadi peta pikiran, yang menjadi pokok-pokok inti permasalahan dalam teks bacaan. Gitu. Selanjutnya, kita langkah-langkahnya bagaimana? Ada tips nih menguraikan informasi dalam peta pikiran. Yang pertama yaitu tulis dulu ide pokoknya. Masih ingat anak-anak cara menuliskan ide pokok? Temukan dulu apa? Pinter. Temukan dulu kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Yang kedua, temukan kata kunci dalam setiap paragraf. Hal-hal penting apa yang harus kita ketahui, yang harus kita catat, agar tidak semua bacaan kita pahami semua, cukup pada permasalahannya saja. Yang ketiga, lalu buat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya menggunakan kata tanya 5W1H yang sudah dibahas minggu yang lalu, yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Oke. Yang keempat yaitu rangkailah ide pokok tersebut ke dalam bagan. Bagan tadi berupa cabang-cabang pohon tadi, Nak. Nah, kamu menampilkan pertanyaannya dulu, lalu kamu jawab langsung. Ya. Yang terakhir yaitu catat informasi pentingnya. Informasi pentingnya dari mana, Bu? Dari jawaban-jawaban pertanyaan yang telah kalian buat tersebut. Itu namanya informasi penting. Nah, lalu kita buat, tulis peta pikirannya. Mudah bukan? Ya, anak-anak, ini Bu Guru sudah buatkan
contoh peta pikiran ada di buku paket kalian tentang Raden Ahmad Subarjo. Bisa dibuka buku paket kalian, kita baca sama-sama ya. Oke. Raden Ahmad Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Mr. Indrechten atau MR yang diperoleh dan dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dan Pidi. Beliau bekerja sebagai mantri polisi. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardinah yang memiliki darah Jawa Bugis. Paragraf kedua, semasa menjadi mahasiswa, Subarjo aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia menjadi wakil Indonesia bersama Muhammad Hatta pada persidangan antarbangsa Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels, Belgia, yang juga dihadiri Jawaharlal Nehru serta pemimpin nasionalis terkenal lainnya dan Asia Afrika. Setelah menyelesaikan kuliah, kembali ke Indonesia dan aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, anak-anak, berkaitan dengan bacaan ini, dengan teks yang sudah kita baca ini, kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nanti dapat kalian temukan di dalam teks bacaan tersebut. Nah, contoh peta pikirannya seperti ini, nak. Tulis judulnya dulu. Yang pertama judul kamu tulis. Judulnya siapa? Raden Ahmad Subarjo. Oke. Yang pertama, Bu Guru menuliskan kata tanya siapa. Kita membuat pertanyaan itu harus ada dalam teks bacaan. Jika kata tanya itu tidak bisa semua dipakai, ya jangan dipakai. Yang dipakai cukup kata tanya yang jawabannya dapat ditemukan di dalam teks bacaan. Contoh, siapa? Siapa nama Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama? Jawabannya, Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama adalah Raden Ahmad Subarjo. Oke. Pertanyaan yang kedua, di mana Ahmad Subarjo dilahirkan? Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ya. Oke. Selanjutnya, Bu Guru, itu kok jawabannya selalu mengulang pertanyaan? Iya, ini namanya jawaban lengkap. Kalau jawaban singkat, langsung jawabannya. Ya. Kapan Ahmad Subarjo memiliki gelar Mr. Indrechten atau Mr. Ahmad Subarjo memiliki gelar Mr. pada tahun 1933. Selanjutnya, apa pekerjaan Tengku Muhammad Yusuf? Pekerjaan Tengku Muhammad Yusuf adalah mantri polisi. Oke. Ini kata tanya yang bisa Bu Guru pakai hanya 4, nak. Padahal tadi ada berapa? Ada sekitar 6 ya. Bu Guru hanya bisa memakainya 4. Ya cukup 4. Karena ketika menggunakan kata tanya mengapa, bagaimana, itu jawabannya tidak terdapat di dalam teks bacaan. Maka tidak Bu Guru munculkan di sini. Gimana? Mudah bukan? Ya.